Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode AHP. Yang pertama, definisi metode AHP. Metode analitik kalkulasi proses AHP dikembangkan oleh Dr. Thomas Elfati dari Wharton School of Justice pada tahun 1970 untuk mengorganisasikan informasi dan data dalam menjadi alternatif yang paling disukai dari saat 1983. Prinsip kerja AHP adalah untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan yang kompleks menjadi bagian-bagiannya dan menetapkannya dalam hierarki. Setelah itu, nilai numerik diberikan untuk menunjukkan seberapa penting setiap kriteria. Menurut Kusrini 2007, langkah-langkah dalam metode analitik hierarki proses meliputi yang pertama mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, lalu menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Penyusunan hierarki adalah dengan menetapkan tujuan yang merupakan sasaran sistem secara keseluruhan pada level teratas. Yang kedua, menentukan prioritas elemen. Langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen adalah membuat perbandingan pasangan, yaitu membandingkan elemen yang berpasangan sesuai kriteria yang diberikan. Yang kedua, matriks perbandingan berpasangan menggunakan bilangan untuk mempresentasikan kepentingan relatif dari suatu elemen terhadap elemen lainnya. Dan ini adalah tabel skala penilaian perbandingan berpasangan. Yang ketiga, sintesis pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan disintesis untuk memperoleh keseluruhan prioritas. Hal-hal yang dilakukan yaitu menjumlahkan nilai-nilai dari kolom pada matrik, membagi setiap nilai dari kolom dengan kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matrik. Yang ketiga, menjumlahkan nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. Selanjutnya yang keempat, konsistensi pembuatan keputusan penting untuk mengetahui seberapa baik konsistensi yang ada, karena kita tidak menginginkan keputusan berdasarkan pertimbangan dengan konsistensi yang rendah. Hal-hal yang dilakukan dalam langkah ini yaitu kalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama, nilai pada kolom kedua dengan prioritas relatif elemen kedua dan seterusnya. Yang kedua, menjumlahkan setiap baris. Yang ketiga, hasil dari penjumlahan baris dengan elemen prioritas relatif yang bersangkutan. Jumlahkan hasil bagi di atas dengan elemen yang ada. Hasilnya disebut lambda max. Yang kelima, hitung indeks konsistensi atau konsistensi indeks atau CI dengan rumus lambda max dikurang banyaknya elemen dibagi banyaknya elemen dikurang 1. Yang keenam, konsistensi rasio dihitung dengan hasil dari konsistensi indeks dibagi dengan indeks random konsistensi yang didapat dari tabel nilai indeks random sesuai dengan banyaknya elemen. Yang ketujuh, memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilainya lebih dari 10%, maka nilai data harus diperbaiki. Namun jika rasio konsistensi kurang atau sama dengan 0,1, maka hasil perhitungan bisa dinyatakan benar. Selanjutnya pembahasan studi kasus AHP untuk metode AHP bersama implementasi perhitungannya. Studi kasus di penelitian ini yaitu tokoh Irfan Jaya Raputi menggambarkan tantangan nyata yang dihadapi oleh bisnis retail dalam menjaga standar kualitas produk dan kepuasan konsumen di tengah persaingan yang semakin sengit. Meskipun telah berhasil menarik pelanggan dengan penjualan barang elektronik menjanjikan seperti recycler parabola dan kipas angin, namun penurunan penjualan belakangan ini disebabkan oleh masalah kualitas produk yang mengakibatkan tingginya jumlah barang yang dikembalikan oleh konsumen. Untuk mengatasi tantangan ini, pemilik toko perlu secara cermat mempertimbangkan pemilihan supplier dengan memprioritaskan kriteria penting seperti kualitas, harga, garansi, dan kecepatan pengiriman. Dengan alternatif supplier yang
supplier dari benang, tebing, dan sidang buat. Penerapan metode AHP dapat menjadi landasan yang aktif untuk memudahkan proses pembinaan supplier, mempercepat pengambilan keputusan, dan menjaga daya saing serta kepercayaan konsumen terhadap toko ini. Oke, selanjutnya matriks perbandingan dan pasangan ini didapatkan dari tabel skala penilaian perbandingan dengan produk dibanding produk. Itu artinya kedua elemen sama pentingnya. Lalu produk dibanding harga, itu elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya. 1/9 artinya satu elemen penting daripada elemen lainnya. Kalau garansi 1/7 satu elemen jelas lebih penting daripada elemen lainnya. Kalau pengiriman dengan nilai 2 artinya dua nilai memiliki pertimbangan yang berdekatan. Selanjutnya akan diubah ke dalam bentuk desimal atau number. Untuk menghitung normalisasi, ya Bu. Di sini ya Bu. Ya. Untuk menghitung tabel normalisasi sama dengan pada kolom pertama produk dibagi dengan total dari kolom produk. Diberikan tanggung supaya mengunci, selanjutnya di enter. Maka akan dihasilkan nilai 0,48. Di sini saya sudah bulatkan jadi belakang koma. Begitu juga sampai ke bawah. Saya sudah bulatkan juga. Setelah itu untuk mendapatkan jumlah setiap baris dilakukan dengan cara menggunakan nilai sum dari baris normalisasi. Lalu dienter begitu sampai ke 5. Oke, lanjut aja. Selanjutnya untuk mendapatkan variabel vektor dilakukan dengan jumlah dibagi dengan banyaknya elemen. Itu 5. Hasilnya sudah saya bulatkan menjadi 0,06. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai lambda max sama seperti mendapatkan priority hasil dari jumlah baris normalisasi dibagi banyaknya elemen, lalu dicari rata-ratanya. Maka dihasilkan 0,20. Selanjutnya untuk menghitung konsistensi indeks dilakukan dengan cara sama dengan nilai rata-rata dikurang banyak elemen, lalu dibagi banyak elemen dikurang 1.
Hasilnya minus minus 1,20. 1,20. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai nilai konsistensi rasio dengan rumus hasil dari konsistensi indeks dibagi dengan random index yang didapat dari tabelnya yang sudah dipetakan. Dibagi kalau elemennya 5 dibagi 1,12. 1,12. Hasilnya 0,0. Selanjutnya untuk menentukan apakah dia konsisten atau tidak dilakukan dengan menggunakan rumus dengan konsistensi rasionya kurang atau sama dengan 0,1. Jika benar maka akan konsisten. Jika lebih dari 0,1 atau salah, maka akan tidak konsisten. Nilainya konsisten. Bisa dilanjutkan perhitungan selanjutnya. Di produk konsisten, harga juga konsisten, kualitas juga konsisten, garansi konsisten, biaya supplier pengirim juga konsisten. Selanjutnya akhirnya harga mix ini didapatkan dari tabel kriteria yang tadi, lalu ditentukan dengan rumus rank barisnya. di sini didapatkan produk di tingkat keempat. Pada peringkat pertama yaitu kualitas, yang kedua ada garansi, yang ketiga harga, yang keempat produk, yang kelima pengiriman. Selanjutnya hasil prioritas pada semua kriteria antar supplier. Nilai ini didapatkan dari lambda max atau priority vector dari setiap supplier. Ini dimasukkan ke sini. Untuk mendapatkan hasil akhir prioritasnya dilakukan dengan rumus untuk bagian supplier Padang dikali dengan lambda max pada semua kriteria ditambah dengan
juga kualitas pada supplier pajak dikali dengan indeks harga tambah garansi dikali tambah terakhir pengiriman ditambah indeks pada pengiriman enter. Dalam sistem penentuan keputusan AKP, kriteria yang ditentukan seperti produk, harga, kualitas garansi, dan pengiriman digunakan untuk menentukan pemilihan supplier terbaik. Dalam penelitian ini, kriteria kualitas diberi peringkat tertinggi diikuti oleh garansi, harga, mudah, dan pengiriman. Hasil akhir pembobotan menunjukkan bahwa supplier sidempuan menempati posisi pertama, supplier tebing menempati posisi kedua, dan supplier padang menempati posisi ketiga. MCM atau Mathematical Criteria Decision Making juga digunakan dalam pengambilan keputusan ini untuk menetapkan alternatif terbaik berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Tujuan dari MCDM adalah memilih alternatif terbaik berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh pengambil keputusan sehingga memungkinkan untuk memilih supplier terbaik dengan mempertimbangkan berbagai faktor penting secara menyeluruh. Analisis perbandingan. Hasil analisis perbandingan metode TOPSIS dan metode AHP. Yang pertama, TOPSIS digunakan untuk pemilihan lokasi, sementara AHP digunakan untuk pemilihan supplier. TOPSIS mengutamakan jarak terdekat ke solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif, sementara AHP memberikan penilaian berdasarkan perbandingan langsung antar kriteria. TOPSIS melibatkan tentuan solusi ideal positif dan negatif, sedangkan AHP melibatkan nilai kriteria. Yang kedua, hasil perhitungan dan dari hasil perhitungan TOPSIS, lokasi putar bumi dinilai sebagai alternatif terbaik berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh CIPIS Ika Mulia Persada. Dari hasil perhitungan AHP, supplier sidempuan dinilai sebagai pilihan terbaik diikuti oleh supplier tebing dan supplier padang. Yang ketiga, perbandingan pada pemilihan lokasi kriteria dipertimbangkan antara lain strategis kepada penduduk, pendapatan masyarakat sekitar, dan tingkat keamanan. Pada pemilihan supplier, kriteria yang dipertimbangkan meliputi produk, kualitas dan pengiriman. Kriteria kualitas mendapat penekanan tertinggi dalam pemilihan supplier menurut AHP, sementara lokasi strategis menjadi fokus utama dalam pemilihan lokasi proses perusahaan menurut TOPSIS.
analisis. Rekomendasi untuk CV jika Mulia Persada adalah memilih lokasi putra bumi untuk pembelian cabang grosir pulsa baru. Rekomendasi Rekomendasi untuk toko Insan Jaya Rahmati adalah memilih Sultan Cirebon sebagai pilihan utama diikuti oleh Supplier Kuping dan Supplier Padang. Dengan demikian, kami tersebut pada panduan yang berbeda identitas dalam pengembangan strategi terkait dengan lokasi dan pilihan supplier sesuai dengan kebutuhan dan kriteria yang ditetapkan.